Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, insya Allah kali ini kita akan coba membuat video mengenai perhitungan PPh 21 dengan berbagai aturan. Nah, aturan yang pertama adalah ketika PPh 21-nya ditanggung oleh pegawai. Kemudian nanti kita akan coba buat perhitungan ketika PPh 21-nya ditanggung oleh perusahaan. Dan nanti akan ada juga perhitungan ketika si pegawainya diberikan tunjangan PPh 21. Dan yang terakhir adalah perhitungan PPh 21-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, soalnya sama. Di sini ada Tuan Uman bekerja pada perusahaan Antara Katulistiwa Wamal dengan penghasilan 12.500.000 per bulan. Kemudian informasi yang kedua adalah dia membayar pensiun 100.000, kemudian dia sudah menikah tapi belum punya anak. Nah, adapun premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Nah, gimana cara membuat perhitungan PPh 21 ketika ditanggung sendiri, ditanggung perusahaan, ataupun diberikan tunjangan dan ditanggung pemerintah? Nah, ini kita buat langsung. Kasusnya yang pertama adalah ketika ditanggung oleh sendiri atau ditanggung pegawai. Ini seperti biasa, gaji per bulannya 12.500.000. Ketika ditanggung perusahaan juga sama, masih menggunakan 12.500.000. Kemudian ketika diberikan tunjangan juga sama 12.500.000. Ditanggung pemerintah juga sama 12.500.000. Jadi gaji sebulannya sama semuanya. Nah, kemudian jaminan kecelakaan kerja juga sama 0,5% dari gaji, berarti 0,50 dikalikan 12.500.000. Nah, hasilnya sama semua, 62.500 dan 37.500 untuk JK, jaminan kematian ya. Ini JK. Oke. Kemudian kita lihat di sini hasilnya, baik yang ditanggung pegawai, ditanggung perusahaan, diberikan tunjangan untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu sama angkanya. Nah, yang membedakan adalah ketika si pegawai ini untuk yang ditanggung pegawai berarti total gaji brutonya itu 12.600.000. Nah, ini total gaji bruto berarti. Nah, kita berikan di sini gaji bruto. Nah, untuk gaji bruto ketika pajak penghasilannya ditanggung pegawai itu 12.600.000, ditanggung perusahaan juga sama 12.600.000. Nah, yang berbeda adalah ketika di sini kasusnya diberikan tunjangan oleh perusahaan. Nah, ketika diberikan tunjangan di sini dimisalkan. Jadi dalam soal ini misal pegawai itu diberikan tunjangan. Kita diberikan sebentar kita buat di sini. Nah, jadi di sini ada pemisalan ketika pegawai itu diberikan tunjangan. Angka 450 ini soal tambahan. Soal tambahannya adalah misalkan pegawai diberikan tunjangan PPh. Nah, tunjangan PPh-nya ini langsung misalkan dengan angka 450.000. Nah, jadi ini soal tambahannya untuk pegawai ketika dia diberikan tunjangan oleh perusahaan. Nah, ini akan menjadi penambah gaji pada karyawan tersebut. Makanya di sini kita tambahkan dengan gaji per bulan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Kemudian ditambahkan dengan tunjangan PPh. Nah, ini tambahannya adalah tunjangan PPh 450.000, sehingga gaji yang diterima oleh pegawai tersebut adalah 13.050.000. Nah, kalau yang ditanggung pemerintah itu masih sama seperti ditanggung pegawai ataupun ditanggung perusahaan. Nah, yang berbeda itu adalah ketika ada tunjangan PPh. Jadi dia menambah gaji pegawai tersebut. Oke, setelah itu kita kurangi biaya jabatan seperti sama, 5% dikalikan 12.500.000 itu sekitar 6 juta sekian, tapi kita ambil yang 500.000. Karena ini batas maksimal per bulannya. Biaya pensiunnya juga sama 100.000. Sehingga pengurangnya 600.000 semua, sama baik yang ditanggung perusahaan, diberikan tunjangan, ditanggung pegawai ataupun pemerintah. Pengurangnya 600.000 semua. Nah, penghasilan netonya sedikit berbeda. Untuk yang ditanggung pegawai itu akan sama dengan ditanggung perusahaan dan akan sama dengan juga yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi untuk yang diberikan tunjangan itu angkanya ada di 12.450.000. Oke, sehingga penghasilan netonya untuk yang ditanggung pegawai kita kalikan dengan 12
12 juta dikalikan dengan 12, 144. Ditanggung perusahaan juga sama, 144. Kemudian ditanggung pemerintah juga sama, 144 juta. Nah, yang ditanggung, yang diberikan tunjangan PPh itu berbeda, 149.400.000. Selanjutnya PTKP-nya sama. Ini PTKP-nya untuk wajib pajak sekaligus sudah menikah. Jadi ada 58.500.000. Semuanya sama. Selanjutnya kita cari PKP-nya. Nah, yang berbeda adalah PKP-nya di sini. PKP yang ditanggung pegawai itu akan sama dengan yang ditanggung perusahaan dan akan sama dengan yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang berbeda itu yang diberikan tunjangan. Ada 90.900.000. Nah, penghitungan tarifnya kita lihat. Yang pertama kita hitung yang ditanggung pegawai. Seperti biasa, karena ini ada di 85 juta berarti ada di kisaran lapis 15%. Pertama 5% dikalikan 60 juta, ini 3 juta, sisanya 25.500.000 itu dihasilkan dari ini. Dari 85 juta kita kurangi dengan 60 juta. Nah, jadi 25.500.000. Kemudian 25.500.000 kita kalikan 15% itu 3825.000. Nah, itu yang ditanggung pegawai. Yang ditanggung pemerintah, yang ditanggung oleh perusahaan juga sama. Angkanya sama. Yang ditanggung pemerintah juga sama angkanya. Nah, yang berbeda adalah yang diberikan tunjangan. Ini kita berikan warna lain. Ini berbeda. Sebentar, kita berikan warna lain untuk menandakan bahwa ini berbeda. Nah, ini ketika diberikan tunjangan. Jadi, untuk yang diberikan tunjangan, angka pertama, tarif 5%, itu kita kalikan 60 juta. Ini langkah pertama. Karena kan batasnya sampai 60 juta. Kemudian yang kedua, nah kan hasilnya ini 3 juta. Yang kedua, yang kedua itu kita tidak kalikan 25.500.000, tapi kita kalikan dengan yang ini. Berarti hasil dari 90.900 karena ini penghasilan netonya dikurangi dengan 60 juta. Nah, jadi 30.900.000 kita kalikan 15%. Nah, ini dia. Hasilnya di sini. Nah, ini kalau kita mau hitung, Yang ini ya. Berarti ini 15% kita kalikan dengan yang ini. Nah ada 4.635. Nah, ini saya sudah buat sebetulnya warna biru. Jadi 30.900.000 ini yang dikalikan dengan 15%. Oke, jadi total pajaknya untuk yang ditanggung perusahaan, ditanggung pegawai 6.825, ditanggung perusahaan 6.825, tapi yang diberikan tunjangan itu 7.635. Yang ditanggung pemerintah sama 6.825. Nah, perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya kita lihat di sini. Kita buat per bulannya dulu. Ini 568, ini 568, ini juga 568. Yang diberikan tunjangan berbeda, 636, 250. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ketika pajak itu ditanggung pegawai, ditanggung perusahaan, diberikan tunjangan, dan ditanggung pemerintah. Perbedaannya adalah ketika take home pay-nya. Jadi berapa sih uang yang kita terima? Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau yang ditanggung pegawai berarti kan take home pay yang diterima oleh pegawai pertama gajinya. Nah, kemudian ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berarti ini menjadi penambah 12.500 ditambah dengan 100.000. Kemudian tadi ada iuran pensiun berarti dikurang. Kemudian dikurangi dengan PPh. Ini kalau ditanggung pegawai. Maka uang yang diterima oleh pegawai adalah 11.931.250. Nah, ini uang yang diterima oleh pegawai ketika pajak penghasilannya ditanggung sendiri. Kemudian kita lihat ketika ditanggung perusahaan. Sama gaji sebulan ditambah JKK dan JK, kemudian dikurangi iuran pensiun. Nah, kemudian, di sini perbedaannya. Dia tidak ada pengurang pajak penghasilan. Nah, ini. Nah, di sini tidak ada PPh-nya. Kenapa? Karena PPh-nya ditanggung oleh perusahaan. Jadi uang yang diterima 12.500. Terus yang PPh-nya itu masuk ke penjumlah dalam penghasilan bruto tidak masuk. Karena itu tidak menjadi bagian dari objek pajak. Dan tidak menjadi penambah juga oleh gaji ke pegawai tersebut. Jadi cukup gaji sebulan ditambah
penghasilan yang lain, yaitu seperti JKK dan JK, dikurangi iuran pensiun. Nah, kemudian pajaknya dibayarkan oleh perusahaan, dan itu tidak menjadi penambah penghasilan bruto, dan itu pun tidak masuk ke dalam objek pajak. Nah, itu perbedaannya. Jadi uangnya lebih besar ketika ditanggung oleh perusahaan. Kemudian kita lihat ketika diberikan tunjangan. Nah, ketika diberikan tunjangan, tadi kan tunjangannya bahwa mendapatkan 450.000. Ini dia. Nah, jadi angkanya di sini pertama gajinya 12.500.000, kemudian dikurangi 100.000, ditambah 100.000 karena ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ini saya totalkan. Kemudian dikurangi iuran pensiun. Nah, kemudian ini dikurangi 18250. Dari mana ini? Nah, ini kita peroleh dari ini. Pertama tadi kan PPh-nya, PPh 21 ketika diberikan tunjangan itu ada di angka berapa? Nah, ini dia. Ada di angka 636.250. Kemudian tadi diberikan tunjangan PPh. Nah, berarti kita kurangi 450. Nah, 6.250. Ini 13.8. Nah, 186. Nah, ini kita masukkan di sini. Jadi pengurangnya itu PPh-nya 186.250. Karena yang 450-nya itu diberikan tunjangan oleh perusahaan. Nah, jadi pengurangnya adalah hanya 186.250. Sehingga ini yang diterima oleh pegawainya. Jadi take home pay-nya adalah 12.313.750. Nah, seperti itu ketika diberikan tunjangan. Berapa PPh-nya? 636.250 dikurangi dengan tunjangan PPh-nya. Nah, ini perhitungannya sebetulnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini rumusnya. Ini 636 dikurangi dengan N8. N8 itu yang tadi 450. Oke. Nah, kemudian terakhir take home pay yang diterima ketika ditanggung oleh pemerintah. Nah, berarti sama, gaji, mendapatkan gaji, kemudian ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dikurangi dengan apa tadi? Iuran pensiun. Nah, kemudian dikurangi dengan PPh. Nah, ini bedanya dengan ketika ditanggung pemerintah. Ini ada PPh-nya. PPh terutangnya ketika ditanggung pemerintah, jadi kita kurangi dulu yang ini. Nah, dikurangi dengan PPh, tapi nanti ditambah lagi dengan yang ditanggung pemerintah 568.750. Jadi kasusnya gajinya dulu berapa, ditambah dengan JKK, dikurangi dengan iuran pensiun, dikurangi dengan PPh terutang, kemudian ditambah dengan ditanggung pemerintah. Nah, ini nanti dikembalikan kepada pegawainya. Sehingga yang diterima oleh pegawai ketika pajaknya ditanggung pemerintah itu 12.500.000. Nah, ini perbedaannya. Kalau ditanggung pegawai sendiri 11.931 karena PPh-nya kita menjadi pengurang untuk take home pay. Kalau ditanggung pemerintah berarti PPh-nya itu tidak menjadi pengurang karena dibayarkan oleh perusahaan. Kalau ditanggung perusahaan berarti PPh-nya tidak menjadi pengurang take home pay, tidak menjadi pengurang gaji karena langsung dibayar oleh perusahaan. Kemudian ketika diberikan tunjangan berarti gajinya berapa, kemudian JKK-nya berapa, dikurangi iuran pensiun, kemudian tadi ada tunjangan PPh-nya, boleh ditambahkan dulu dengan tunjangan PPh, kemudian nanti dikurangi dengan pajak terutangnya. Atau kita langsung ambil selisih antara pajak terutang, yaitu 636 ini, 636, kita kurangi dengan tadi tunjangan PPh-nya, yang ini. Nah, ini boleh. Jadi 450. PPh terutangnya 636 dikurangi 450. Nah, baru kita simpan di sini. 186.250. Nah, ini nanti menjadi pengurang untuk gaji. Ketika kita mau mencari take home pay. Nah, take home pay-nya ini ada di angka 12.31.3.750. Nah, kalau yang ditanggung pemerintah, caranya gaji ditambah dengan JKK, JK, kemudian dikurangi dengan iuran pensiun, dikurangi dulu dengan pajak terhutang sebulan, baru ditambah dengan pajak yang ditanggung oleh pemerintah
12.500. Jadi di sini kesimpulannya, untuk yang ditanggung perusahaan itu sama dengan yang ditanggung pemerintah. Adapun yang diberikan tunjangan itu take home pay-nya lebih besar dibandingkan dengan take home pay yang ditanggung oleh pegawai. Oke teman-teman, demikian pembelajaran video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.